Pemirsa, Perdana Menteri Nepal yang baru Susila Karki sebagai Perdana Menteri sementara dan wanita pertama yang memimpin pemerintah negara Himalaya mengunjungi korban protes setelah kerusuhan mematikan. Perdana Menteri sementara Nepal yang baru dilantik, Susila Karki, mengunjungi para pengunjuk rasa yang terluka di rumah sakit di Kathmandu pada Sabtu waktu setempat. Para korban akibat protes berujung kerusuhan yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan dan menewaskan sedikitnya 51 orang. Susila Karki adalah tokoh populer di Nepal yang menjabat sebagai satu-satunya kepala hakim perempuan pada tahun 2016 dan 2017 silam. Karki dilantik oleh Presiden pada hari Jumat lalu dalam sebuah upacara kecil di kediaman Presiden dan disiarkan di televisi pemerintah. Abaikan aturan hukum, pemimpin tentara Zionis Israel masih terus membombardir Gaza. Sepekan terakhir, Israel menghancurkan gedung-gedung pencakar langit di kota Gaza. Hingga saat ini wilayah Gaza Palestina masih menerima bombardir tentara Zionis Israel. Gedung pencakar langit di Gaza dilululantakkan militer Israel. Bahkan tak segan-segan kawasan permukiman pun menjadi sasaran penyerangan rudal. Menurut mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, sedikitnya 200.000 warga Palestina di jalur Gaza tewas atau luka-luka karena serangan militer Israel. Israel menegaskan operasi militer Israel di jalur Gaza tidak sekalipun dihalangi oleh nasihat hukum. Namun pejuang kemerdekaan Palestina tidak hanya berdiam diri. Beberapa di antaranya melawan dengan meluncurkan mortir dengan sasaran kendaraan militer tentara Israel. Data sementara dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sebanyak 64.718 orang tewas dan 163.589 orang luka-luka akibat serangan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Pemirsa, militer Israel mengklaim sebanyak lebih dari 250.000 warga Gaza telah meninggalkan kota Gaza selama serangan intensif. Militer Israel menyebut ribuan warga Gaza tersebut meninggalkan kota Gaza untuk mencari perlindungan. Militer Israel mengklaim sebanyak lebih dari 250.000 warga Gaza telah meninggalkan kota Gaza selama serangan intensif. Meski demikian, angka yang disebutkan militer Israel tersebut berbanding jauh dengan angka yang disebut oleh Badan Pertahanan Sipil Gaza, yakni kurang dari 70.000 orang yang berhasil mengungsi. Sementara PBB memperkirakan pada akhir Agustus sekitar 1 juta warga Palestina tinggal di dalam dan sekitar pusat kota terbesar Gaza dan mengalami malnutrisi selama berbulan-bulan. Selain itu, Badan Dunia dan anggota komunitas internasional telah mendesak militer Israel untuk membatalkan rencananya untuk merebut kota Gaza. Mereka juga memperingatkan Israel bahwa serangan tersebut semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Para pejabat negara Arab dan Islam mendesak adanya tindakan yang lebih tegas terhadap Israel pasca serangan ke Qatar pada Selasa pekan lalu. Liga Arab menyebut Israel leluasa menyerang negara di sekitarnya karena adanya pembiaran. Para pejabat negara Arab dan Islam pada Minggu malam mendesak adanya langkah tegas terhadap Israel menyusul serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap Qatar pada Selasa pekan lalu. Para pejabat negara Arab dan Islam yang hadir dalam KTT darurat di Doha, Qatar, menyebut serangan Israel itu sebagai tindakan pengecut, pengkhianatan, dan penuh dengan kebodohan. Dalam pertemuan tingkat menteri di Doha, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyebut Israel semakin berani menyerang negara-negara di sekitarnya karena adanya pembiaran dan diamnya komunitas internasional. Karena itu, Aboul Gheit menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu menghentikan tindakan kriminal Israel. Menteri Luar Negeri Arab dan Islam memulai pertemuan tertutup di Doha pada hari Minggu sebagai persiapan digelarnya KTT darurat pada hari ini yang akan mempertemukan para kepala negara. Indonesia sendiri diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Pertemuan itu juga diperkirakan membahas usulan lama, yakni pembentukan pasukan militer gabungan Arab yang merupakan inisiatif yang pertama kali diajukan Mesir hampir 1 dekade lalu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Palestina. PBB mengakui kemerdekaan Palestina melalui deklarasi New York. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Jumat 12 September 2025. PBB mengakui kemerdekaan Palestina melalui deklarasi New York. Deklarasi ini menetapkan satu peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara. Solusi dua negara melibatkan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan di sana, dan pembentukan negara Palestina yang layak dan berdaulat. Berdasarkan resolusi tersebut, otoritas Palestina yang memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina dengan komite administratif. Tidak hanya itu, peta jalan deklarasi New York juga menyerukan perlucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan di Gaza. Kemudian normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif. Dari 193 negara anggota Badan Dunia tersebut, 142 negara menyetujui deklarasi New York, 10 negara menentang, dan 12 negara abstain. Pemungutan suara ini mendahului KTT PBB mendatang yang diketuai Arab Saudi dan Prancis pada 22 September 2025 di New York. Dokter Indonesia yang bertugas di Gaza, Palestina berhasil menyelamatkan nyawa seorang remaja yang mengalami fraktur tulang tengkorak. Remaja ini sebelumnya terjatuh saat mengambil bantuan dari truk. Relawan IMT Mercy Dr. Eka Budi Satyawardana bersama tim medis Gaza berhasil mengoperasi seorang remaja lelaki berusia 16 tahun yang mengalami fraktur tulang tengkorak. Korban terluka akibat terjatuh dari truk saat mengambil bantuan di area Zikim, Gaza Utara. Saat pertama kali diperiksa, kesadaran pasien tercatat dengan Glasgow Coma Scale 10 dari 15. Menurut Dr. Eka, kondisi tersebut sangat beresiko sehingga operasi harus segera dilakukan. Jadi segera kita lakukan operasi karena kalau kita tunda operasinya kemungkinan bisa tidak selamat. Yang kedua, kita mencegah infeksi karena ada luka terbuka gitu ya, nanti bisa membahayakan, bisa terjadi infeksi di otak gitu. Alhamdulillah sudah kita kerjakan operasinya. Tadi kita buka luka dari kepalanya, kemudian kita bersihkan, memang ada tulang yang menancap ke otaknya. Alhamdulillah tadi sudah kita selesaikan operasinya, mungkin berjalan sekitar 1 jam kurangan ya gitu. Ya, mudah-mudahan pasien bisa selamat, tidak ada sequela. Dr. Eka bersama relawan IMT Mercy lainnya, Dr. Regina Yasmin, bertugas di Gaza City sejak 5 Agustus 2025. Di tengah krisis kemanusiaan dan minimnya fasilitas, tim IMT Mercy bersama tim medis di Gaza melakukan hingga puluhan operasi setiap pekannya. Warga Spanyol mengambil langkah mendukung perjuangan Palestina. Hal ini dibuktikan dengan atlet Spanyol tidak akan bertanding jika ada partisipasi dari Israel. Perhelatan balapan sepeda Tour Spanyol memiliki cerita menarik. Sejumlah atlet menolak kehadiran atlet peserta dari Israel. Tour Spanyol pun berakhir tanpa adanya pebalap dari negara Zionis itu. Antes por detrás alguna bandera palestina y sí quisiera decir varias cosas al respecto. La primera es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Spanyol mengakui negara Palestina pada Mei 2024. Spanyol pun sudah mengumumkan adanya pembatasan pasokan untuk militer Israel serta melarang Menteri Keamanan dan Keuangan Israel memasuki kawasan Spanyol. Ratusan orang di Lamongan, Jawa Timur memblokade Jalan Lingkar Utara karena kerap terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa. Kami segera kembali.